Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 beserta teman-teman saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen mutu. Sebelumnya, ada yang tahu tidak dengan tujuan manajemen mutu? Jadi, manajemen mutu dibentuk dengan tujuan untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan seluruh bagian perusahaan bisa bekerja sama. Tujuannya yaitu peningkatan proses, produk hasil, pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, semuanya udah tahu kan apa itu tujuan dari manajemen mutu? Sekarang, saya beserta teman lainnya akan membahas tentang prinsip manajemen mutu. Ada 7 prinsip manajemen mutu. Yang pertama, customer focus atau fokus pelanggan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Angga Pratama. Yang kedua adalah prinsip leadership atau kepemimpinan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Ahmad Alifa. Yang ketiga adalah prinsip engagement of people atau keterlibatan orang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang keempat adalah prinsip process approach atau pendekatan proses yang akan dijelaskan oleh teman saya, Naufal Abi Nabilah. Yang kelima adalah prinsip improvement atau peningkatan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rafdi Lutfi Rahman. Yang keenam adalah prinsip evidence-based decision making atau pengambilan keputusan berdasarkan bukti yang akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Khairunisa. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah prinsip relationship management atau manajemen hubungan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sri Maulidia. Oke semuanya, selamat menyaksikan video kami. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama dari kelas 11A1. Di sini saya akan menjelaskan prinsip manajemen mutu yang pertama, yaitu customer focus atau bisa disebut fokus pelanggan. Pengertian fokus pelanggan. Fokus utama dari manajemen mutu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan untuk melebihi harapan pelanggan, atau juga bisa disebut orientasi dari rangkaian pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dan merupakan suksesnya dari sebuah bisnis. Contoh tindakan yang dapat diambil dari penerapan prinsip yang pertama yaitu memahami kebutuhan dan memahami harapan sekarang dan masa depan pelanggan, serta mengukur dan memantau kepuasan pelanggan, serta mengambil tindakan yang tepat. Manfaat dari customer focus atau fokus pelanggan yang pertama yaitu peningkatan loyalitas pelanggan, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan pendapatan, dan basis pendapat diperluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ahmad Alifa. Saya dari kelas 11A1 akan menjelaskan prinsip manajemen mutu yang kedua, yaitu leadership atau kepemimpinan. Leadership atau kepemimpinan yaitu tahapan memberikan pengaruh atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam usaha mencapai tujuan dalam organisasi atau perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari, pemimpin merupakan sosok yang sangat dibutuhkan agar sebuah perusahaan tetap pada track atau mencapai suatu tujuan, sehingga seorang pengikut atau seorang pemimpin akan membawa arah yang lebih baik.
Para pemimpin di semua tingkatan menetapkan kesatuan tujuan dan arah untuk menciptakan kondisi yang dimana orang-orang terlibat dalam mencapai sasaran mutu tersebut. Alasan untuk menciptakan kesatuan tujuan, arah, dan keterlibatan orang, mengaktifkan sebuah organisasi untuk menyelaraskan strategi, kebijakan, proses, dan sumber daya untuk menciptakan tujuannya. Manfaat utamanya yaitu 1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam memenuhi sasaran mutu atau organisasi. Yang kedua, koordinasi yang lebih baik dari proses organisasi. Yang ketiga, peningkatan komunikasi antara tingkatan dan fungsi organisasi. Yang keempat, pengembangan dan peningkatan kemampuan organisasi dan orang-orang untuk memberikan hasil yang diinginkan. Yang terakhir yaitu tindakan yang dapat diambil atau contohnya. Yang ke-1, komunikasi visi, misi, strategi, kebijakan, dan proses organisasi di seluruh organisasi. Yang kedua, membuat dan mempertahankan nilai-nilai bersama, keadilan, dan model etis untuk perilaku di membangun budaya kepercayaan dan integritas, mendorong komitmen di seluruh organisasi untuk kualitas, pastikan bahwa para pemimpin di seluruh tingkatan adalah contoh positif kepada orang dalam organisasi, mempersiapkan karyawan dan sumber daya, pelatihan dan otoritas yang diperlukan untuk bertindak dan Nama saya Fauziah Syarani. Saya akan membahas prinsip ketiga dari manajemen mutu, yaitu prinsip engagement of people atau keterlibatan orang. Melibatkan seluruh pegawai dalam organisasi merupakan prinsip ketiga dalam manajemen mutu. Prinsip ketiga ini menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi, setiap pegawai merupakan pegawai yang kompeten, dapat diberdayakan, dan dapat dilibatkan dalam menjalankan proses bisnisnya. Dengan kata lain, tidak ada pegawai yang pekerjaannya dianggap tidak penting oleh organisasi. Prinsip keterlibatan orang menekankan pada pentingnya aspek kompetensi, pemberdayaan, dan keterlibatan seluruh pegawai. Karena keseluruhan aspek tersebut dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai. Contohnya, melakukan survei untuk menilai kepuasan masyarakat, mengkomunikasikan hasil, dan mengambil tindakan yang tepat. Dan juga berkomunikasi dengan orang-orang untuk mempromosikan pemahaman tentang kontribusi masing-masing. Dari contoh tersebut, terdapat manfaatnya, yaitu peningkatan kepercayaan dan kerjasama seluruh organisasi, memperhatikan nilai-nilai dan budaya bersama seluruh organisasi, dan peningkatan pemahaman sasaran mutu organisasi oleh orang-orang dalam organisasi, juga meningkatkan motivasi untuk mencapainya. Kaitannya dengan prinsip keterlibatan orang, organisasi perlu melakukan usaha agar setiap pegawai berkomitmen untuk berusaha mencapai tujuan organisasi berdasarkan nilai-nilai yang diyakini organisasi, dan agar setiap pegawai selalu termotivasi untuk memberikan kontribusinya dalam mencapai keberhasilan organisasi. Lebih lanjut, dengan menerapkan prinsip keterlibatan pegawai, maka setiap pegawai akan memiliki persepsi lebih baik dengan pekerjaannya. Mereka akan lebih baik dengan pekerjaannya. Mereka akan memikirkan tindakan perbaikan terhadap pekerjaannya. Akan terjadi umpan balik yang positif terhadap pegawai dan supervisor. Kualitas hubungan kerja antara pegawai menjadi lebih baik. Dan komunikasi antara pegawai menjadi efektif. Prinsip engagement of people atau keterlibatan orang, prinsip ketiga dalam manajemen mutu yang saya bahas. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat.
Ya, kita ke prinsip manajemen mutu yang keempat, yakni pendekatan proses. Jadi, kegiatan pendekatan proses jika dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling terkait, yang nantinya berfungsi sebagai sistem yang koheren, sistem saling berkaitan satu sama lain, akan menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diprediksi. Nah, dari hasil tersebut nantinya akan tercapai hal yang lebih efektif dan efisien. Mengapa ini sangat penting? Karena sistem manajemen mutu ini terdiri dari proses yang saling berkaitan. Memahami bagaimana hasil yang dihasilkan oleh sistem ini memungkinkan suatu organisasi untuk mengoptimalkan sistem dari kinerjanya. Jadi kinerja kerjanya pun akan lebih optimal. Kemudian keuntungan dari pendekatan proses yakni meningkatkan kemampuan untuk fokus usaha pada proses kunci dan perbaikan, dikarenakan hasil yang sudah dapat diprediksi tadi, jadi kita lebih mudah untuk melakukan usaha pada proses kunci dan juga melakukan perbaikannya. Yang kedua, kinerja dioptimalkan melalui manajemen proses yang efektif, efisien, penggunaan sumber daya, dan mengurangi hambatan lintas fungsional. Jadi, karena kita tahu bahwa hal ini sudah dapat diprediksi dan sifatnya pun konsisten, jadi kita dapat menghindari hal-hal yang lintas fungsional dan lebih melakukan hal yang efektif dan efisien. Nah, seperti contoh, misalkan kita dapat menentukan tujuan dari sistem dan proses yang diperlukan untuk mencapainya. Jadi kita lebih prepare untuk melakukan atau menentukan tujuan. Kemudian kita dapat menetapkan wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk mengelola proses. Jadi hal tersebut sudah kita kuasai dan kita pegang ketika kita sudah melakukan prinsip manajemen mutu yang keempat. Ya, jadi itulah seputar tentang pendekatan proses. Mungkin itu juga hal yang hanya bisa saya sampaikan. Selanjutnya lanjutkan lagi ke prinsip manajemen mutu yang kelima, yakni peningkatan atau improvement. Saya Noval Abi, absen 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafdi Lutfi Rahman, kelas 11 A1. Di sini saya akan menjelaskan prinsip manajemen mutu yang kelima, yaitu peningkatan. Pernyataannya, organisasi yang sukses memiliki fokus yang berkelanjutan pada perbaikan. Alasan dari pernyataannya ialah perbaikan adalah penting bagi suatu organisasi untuk mempertahankan tingkat kinerja saat ini, untuk bereaksi terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal, dan untuk menciptakan peluang baru. Ya, dari peningkatan itu, dari pernyataan dan alasan yang di atas, tentu terdapat manfaat utamanya. Manfaat utamanya ialah 1. Peningkatan kinerja proses, kemampuan organisasi, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, peningkatan fokus pada penyelidikan dan penentuan akar masalah diikuti oleh pencegahan dan tindakan korektif. Yang ketiga, peningkatan penggunaan pembelajaran untuk perbaikan. Yang keempat, peningkatan drive untuk inovasi. Ya, dari manfaat utama di atas, kita dapat mengambil beberapa tindakan. Yang pertama, mempromosikan pembentukan tujuan perbaikan di semua tingkatan organisasi. Yang kedua, mengintegrasikan pertimbangan perbaikan ke dalam pengembangan baru atau pengubahan barang, jasa, dan proses. Ya,
Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya bagikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hairunisa. Saya kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip sistem manajemen mutu yang keenam, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Pengambilan keputusan berdasarkan bukti ialah menetapkan kesimpulan dari sebuah permasalahan yang ditetapkan berdasarkan analisis fakta dan data yang diperoleh selama melakukan analisis, sehingga keputusan yang diambil akan menghasilkan keputusan yang produktif dan tepat sasaran. Kenapa harus ditetapkan analisis fakta dan data? Karena sering melibatkan beberapa jenis sumber untuk memahami hubungan sebab akibat dan potensi konsekuensi yang tidak diinginkan. Fakta, bukti, dan analisis data akan mengarahkan objektivitas yang lebih besar dan keyakinan dalam pengambilan keputusan. Contoh yang dapat diambil atau tindakan dalam prinsip ini yaitu menentukan dan mengukur indikator kunci untuk menunjukkan kinerja organisasi. Contohnya pada Padamar, seorang manajer keuangan PT Arta pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan Pak Damar harus cermat dalam menginvestasikan serta mengelola keuangan pada PT Arta. Dan pada saat itu diharuskan penggantian mesin di pabrik dan Pak Damar harus menghitung dengan cermat. Sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli, agar investasi yang dilakukan Pak Damar tidak merugikan perusahaan, maka Pak Damar harus melakukan keputusan untuk menginvestasikan keuangan perusahaan secara cermat. Manfaat dari prinsip manajemen mutu ini adalah dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan, dapat meningkatkan penilaian kinerja dan kemampuan untuk mencapai tujuan, dan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Maulidia. Saya di sini akan menjelaskan prinsip yang ketujuh atau yang terakhir dari sistem manajemen mutu, yakni prinsip relationship manajemen atau manajemen hubungan. Prinsip ini menjelaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan, hendaklah mengelola hubungan yang baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam manajemen mutu, pihak yang berkepentingan adalah orang atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam keberhasilan atau kinerja organisasi. Pihak yang berkepentingan dapat berasal dari dalam organisasi maupun luar organisasi seperti pegawai, pelanggan, pemasok, pemilik modal, serikat kerja, pemerintah, masyarakat, atau yang lainnya. Prinsip ini dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Contoh
tindakan dalam penerapan prinsip ini yaitu ketika seorang masyarakat akan bekerja sama dengan perusahaan ataupun organisasi. Hubungan antara manajemen dengan masyarakat ataupun orang yang berkepentingan lain hendaklah saling memberikan keuntungan dengan membangun suatu hubungan yang menyeimbangkan keuntungan dalam jangka pendek dengan pertimbangan jangka panjang bagi keduanya sehingga tidak merugikan pihak manapun. Sebagai contoh, koperasi merupakan organisasi yang termasuk dalam prinsip ini karena memberikan keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat dari prinsip relationship management ini adalah 1. Meningkatkan kinerja organisasi dan orang yang berkepentingan melalui respon, peluang, dan hambatan yang terkait dengan masing-masing pihak yang berkepentingan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk menciptakan nilai bagi pihak yang tertarik dengan sumber daya dan kompetensi dan mengelola risiko kualitas yang berhubungan. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesimpulannya, dengan adanya 7 prinsip manajemen mutu ini dapat meningkatkan sistem manajemen mutu. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.